Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat muslim, jumpa lagi bersama Ustadz Rusyan MPD. Tebarkan ilmu, tumbuhkan amal, petiklah ridho ilahi. Pada video pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita menyaksikan penampilan siswa-siswi SMA Negeri Plus Provinsi Riau kelas 11 SS yang akan menyampaikan materi PAI kelas 11 bab 2 tentang toleransi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua. Karena nikmatnya lah kita dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Sholawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada seorang insan pilihan, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan senantiasa mengucapkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Bapak Ustadz Rusyan MPDI selaku guru pembimbing mata pelajaran pendidikan agama Islam SMA Negeri Plus Provinsi Riau, serta teman-teman dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai toleransi. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran pendidikan agama Islam, simak dan mari pahami video pembelajaran dari kami. Bersama saya sendiri, Muhammad Arif Hakim, dan rekan-rekan saya, ada Ahmad Ghafar, Aulia Aprila Rasati, Nabilah Aprisaswana, Nashwa Kanaya Putri, dan Syifa Amalia Dewi. Kita masuk ke pembahasan pertama. Pengertian toleransi. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Adapun, secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Terima kasih kepada Mama Arif atas pemaparannya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mama Arif. Sedangkan dalam agama Islam itu sendiri, toleransi disebut dengan tasamuh. Tasamuh atau tasahul memiliki arti kemudahan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa agama Islam itu memberikan kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini sesuai dengan ajarannya masing-masing, tanpa adanya tekanan atau tidak mengusik kepercayaan yang telah dijalani oleh orang lain. Dan negara Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, kebudayaan, dan bahasa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Indonesia itu menjadi beragam-beragam, sehingga membutuhkan sikap tasamuh atau toleransi. Kenapa sikap tasamuh dibutuhkan dalam negara Indonesia? Karena sikap tasamuh itu juga mengajarkan kepada manusia tentang toleransi antar umat beragama. Sebagai makhluk sosial, tentu manusia harus saling menghargai dan saling membantu antara umat beragama tanpa memandang latar belakang. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Amalia. Kepada Syifa Amalia, saya persilakan. Terima kasih kepada Ahmad Ghafar. Selanjutnya saya akan membahas tentang dalil toleransi. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari berbunyi, agama yang paling dicintai Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain juga menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibahas oleh Nabilah Aprisaswana. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Syifa mengenai dalil toleransi.
Nah, di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 256 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwah urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu samiun alim. Yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya, telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan juga terdapat dalam surah Yunus ayat 40 yang berbunyi, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nashwa. Kepada Nashwa, dipersilahkan. Terima kasih kepada Nabila Apri Saswana terhadap pemaparan materinya. Nah, materi selanjutnya merupakan jenis toleransi. Toleransi bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Ketiganya pun bisa diterapkan demi menyampaikan pesan perdamaian dalam kehidupan ini. Adapun jenis toleransi sebagai berikut. Yang pertama, toleransi beragama. Jenis toleransi ini termasuk yang paling kuat untuk dipertahankan. Seperti namanya, toleransi jenis ini merupakan sikap saling menghormati serta menghargai perbedaan agama. Terlebih, di Indonesia sendiri diketahui memiliki beragam jenis agama yang meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, toleransi budaya. Jenis toleransi berikutnya yaitu toleransi budaya. Ini sebagai bentuk konsekuensi terhadap keberagaman yang ada di Indonesia. Serta yang diketahui, Indonesia memiliki begitu banyak budaya dan bahasa. Bahkan, hampir setiap daerah memiliki budaya dan bahasanya sendiri. Karena setiap orang harus bisa memandang sama rata dan menghargai latar belakang budaya lain. Yang terakhir adalah toleransi politik. Hal ini lebih mengarah pada bentuk menghormati pendapat politik orang lain. Perlu diingat, setiap warga negara memiliki hak politik serta kebebasan dalam menentukan pendapatnya, asal tidak bertentangan dengan dasar negara. Sikap inilah yang mampu membantu menjaga persatuan dan kedamaian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aulia Aprilara 1. Terima kasih kepada Nashwa. Pemaparan selanjutnya tentang manfaat toleransi. Manfaat toleransi sebenarnya sudah tercantum dalam pengertian di atas. Namun, jika hendak dijabarkan lebih jauh lagi, maka manfaat toleransi ialah sebagai berikut. 1. Mempermudah pembangunan negara. Toleransi bisa mempermudah pembangunan negara. Hal ini akan terjadi karena dengan toleransi masing-masing individu justru akan menganggap bahwa adanya perbedaan bisa membuat negara menjadi lebih kuat, dan perbedaan itu bukanlah suatu kekurangan yang bisa dicela. 2. Mempermudah untuk mencapai mufakat. Toleransi juga bisa mempermudah pencapaian mufakat pada saat dilaksanakannya musyawarah. Hal ini dikarenakan toleransi sangat menjunjung tinggi rasa hormat serta menghargai perbedaan pendapat yang muncul dalam musyawarah tersebut. Apabila para peserta musyawarah tidak mempunyai sikap ini, tentu sulit untuk mencapai kesepakatan karena masing-masing orang akan berusaha mempertahankan pendapatnya. 3. Meningkatkan kekuatan iman. Salah satu bentuk keimanan ialah toleransi serta menghormati agama lain. Umumnya, orang-orang yang imannya kuat akan mampu bersosialisasi dengan orang lain walaupun orang lain tersebut berbeda kepercayaan dan budayanya. 4. Meningkatkan rasa nasionalisme. Toleransi yang diterapkan dalam berbagai aktivitas tentu bisa meningkatkan rasa nasionalisme. Hal ini dikarenakan orang yang menerapkan toleransi akan menyadari sekaligus menerima bahwasannya Indonesia adalah negara yang majemuk dalam berbagai aspek. 5. Meningkatkan rasa persaudaraan. Selanjutnya, toleransi juga bisa membuat rasa persaudaraan menjadi lebih meningkat. Pasalnya, dengan sikap ini akan muncul kasih sayang dalam diri individu sehingga rasa persaudaraan pun akan menjadi lebih besar.
Tentu saja hal ini bisa membuat masyarakat umum terhindar dari yang namanya perpecahan. 6. Membuat anggapan bahwa diri sendiri yang paling benar menjadi runtuh. Manfaat dasar toleransi yang lainnya ialah bisa membuat diri sendiri menjadi sadar bahwa masih banyak orang lain yang lebih benar dan cerdas. Sikap ini juga akan membuat manusia menjadi lebih berpikir positif, sehingga disukai oleh banyak masyarakat. Bahkan tidak jarang orang-orang yang mempunyai sikap toleransi yang besar menjadi pemimpin yang adil. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disambungkan oleh Arif. Pada Arif dipersilahkan. Demikianlah pemaparan video dari kami. Materi yang kami sampaikan tadi merupakan pemaparan materi yang insya Allah dapat dipahami. Saya, mewakili kelompok, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.